Bab 2945. Gangguan tak henti. Kalau begitu, kita yang paling cantik di antara banyak jenius di urat gunung sihir. Tidakkah kamu menginginkan itu? Kata Sarah Van. Aku tidak peduli tentang itu. Finola Su menggelengkan kepalanya. Dan semakin kamu tidak sabar, semakin cepat kumpulan cahaya itu pecah, aku tahu itu. Ah, yang kamu katakan benar. Kata-kata Finola Su membuat Sarah Van langsung terpuruk. Nafasnya tidak teratur, dan kerusakan pada tubuh Taois belum sepenuhnya sembuh, hanya ada begitu banyak waktu yang tersisa, dan takutnya tidak akan memadat. Hehe, teman seiman Su, apakah kamu belum mendapatkan token ungu? Saat keduanya berbicara, sesosok terbang dari kejauhan. Gyoker Van menggoyangkan token galaksi ungu di tangannya, dengan senyum masam di wajahnya. Finola Su mengetahui berapa banyak risiko yang mereka alami saat berada di wilayah rahasia, sehingga diperkirakan akan sulit bagi mereka untuk berhasil mengembun. Jadi, setelah memadatkan token, Gyoker Van menemukannya lagi. Kak, apakah kamu di sini untuk membantuku? Sarah Van menatap Gyoker Van dengan samar dan berkata dengan sinis. Kakak, bukankah kamu mengatakan itu mulai sekarang, tanpa menggunakan kekuatan keluarga? Jika aku membantumu, bukankah itu akan membuatmu mengingkari janjimu? Gyoker Van tersedak, batuk beberapa kali, dan menatap Finola Su dengan tatapan lembut. Teman seiman, tinggal separuh waktu lagi sampai formasi bintang padat itu tutup. Sekarang kita sedang mencari kumpulan cahaya untuk memadat, masih belum terlambat. Teman seiman sudah lama tidak melihatmu. Sepertinya aku belum mengumpulkan token ungu dan aku harap dia tidak punya harapan. Tapi jangan khawatir, selama kamu menginginkan token ungu, aku Gyoker Van pasti akan melakukan apapun untuk mengumpulkan kesuksesan untukmu. Gyoker Van tertawa. Maaf, terima kasih teman seiman Van atas kebaikanmu, tapi aku suka melakukannya sendiri. Selain itu, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Apakah teman seiman Cheng mengembun token? Jika tidak apa-apa, ayo pergi dulu. Finola Su mengerutkan kening dan menolak Gyoker Van lagi. Kemudian, Finola Su melirik Sarah Van, dan keduanya terbang ke kejauhan. Itu token ungu. Masuk ke wilayah rahasia galaksi akan memiliki banyak keuntungan. Apakah Finola Su ini benar-benar bergeming? Gyoker Van sedikit kesal dan tidak mau mengejarnya. Bagaimana mungkin Finola Su tidak mengejarnya sama sekali, apalagi harta karun seperti token galaksi. Biarawati perempuan yang dia menangkan sebelumnya, apalagi token ungu, bahkan jika mereka menjanjikan beberapa manfaat seperti batu roh atau rumput ajaib, mereka sering merobek topeng dingin mereka, menjadi antusias, bahkan menjadi sukarelawan. Finola Su ini mengambil inisiatif untuk mengejarnya dengan token ungu, tetapi pihak lain menutup telinga. Tapi semakin mirip Finola Su, semakin banyak dorongan yang ingin didapatkan Gyoker Van. Sarah, bantu aku membujuk Finola Su untuk setuju. Jika ada cukup waktu di masa depan, aku akan menyingkat token ungu untukmu, bagaimana? Gyoker Van bersuara dengan transmisi suara ke arah adiknya. Kakak, jangan menyerah, aku tidak akan melakukan pengkhianatan teman seperti ini. Yang membuat Gyoker Van terdiam, bahkan Sarah Van tidak tergerak sama sekali. Sepertinya aku tidak mendengar kalimat ini. Jika kamu mengatakan ini lagi, aku akan memberitahu Kak Finola secara langsung. Sarah Van mendengus dingin dan mengakhiri transmisi suara secara langsung. Gyoker Van tidak berdaya dan menggertakkan giginya. Apa yang terjadi hari ini? Token ungu, harta yang sangat berharga, mengambil inisiatif untuk membantu, tetapi berulang kali ditolak. Meskipun Finola Su menolak, dia juga tidak pergi. Bagaimanapun, token ungu sendiri telah berhasil dipadatkan, jadi dia harus melihat apakah Finola Su dan Sarah Van pada akhirnya akan menyesalinya tanpa memohon pada dirinya sendiri. Kak Finola, ada 2 kelompok cahaya ungu lagi, kita beruntung. Tidak lama setelah terbang, Sarah Van memperhatikan bahwa tidak jauh, 2 kelompok cahaya ungu berkedip. Kecemerlangan yang telah diperhitungkan oleh para kultivator sebelumnya,
akan terus lahir dalam formasi dan sepertinya jumlahnya tidak terbatas. Tapi selama seseorang memadatkan token ungu, cahaya akan berkurang. Setiap pembentukan formasi bintang padat diaktifkan, sekitar 6-10 galaksi ungu akan lahir, dan tidak akan ada lagi. Aku ingin melihat bagaimana kalian berdua yang belum pulih dari luka mereka akan memadatkan token ungu. Gyoker Fan berdiri di kejauhan, melihat Finola Su tidak ingin menahan diri, dia bersenandung sedikit malu, berencana untuk menonton lelucon. Tetapi pada saat ini, suara menembus udara terdengar dari belakang Gyoker Fan. Kabut abu-abu terpisah, dan sesosok terbang dengan cepat. Gyoker Fan tidak peduli, hampir melompat oleh sosok yang terbang melewatinya. Finola, kamu tidak perlu menyingkat dua kelompok cahaya ungu ini, serahkan padaku. Eric Kin berdiri diam dan berkata dengan senyum ringan. Kakak ipar, teman seiman, kamu telah mempelajari metode kohesi. Sarah Fan juga terkejut. Kamu membantu Kak Finola mengembun dulu, aku tidak terburu-buru. Bagus. Kecepatan kondensasinya cepat, dan dua token memiliki cukup waktu. Eric Kin mengangguk. Setelah meninggalkan pemuda itu, dia baru saja menemukan beberapa kelompok cahaya ungu untuk dicoba, dan sekarang tidak ada masalah dalam memadatkannya. Namun kali ini, saat Eric Kin hendak mengondensasi token, tiba-tiba ada sesuatu yang bergejolak di lautan kesadarannya. Baik. Eric Kin tercengang sejenak, secara tak terduga menemukan bahwa objek yang membuat gerakan itu sebenarnya adalah token galaksi yang telah diperolehnya di reruntuhan paviliun Linglong sebelumnya. Token galaksi itu sendiri adalah cahaya yang dipadatkan, setelah dikorbankan tidak akan diambil oleh orang lain, karena benda ini seperti nafas dan dapat disimpan dalam kesadaran laut kultivator. Dan token ini sudah cukup sepi, ada apa? Merasakan gejolak token, Eric Kin melihat sekeliling, lalu mengangkat kepalanya, kali ini token berdetak lebih keras. Dan di sekitar kabut abu-abu, ada beberapa sosok yang terbang menuju puncak. Apa yang terjadi? Gyoker Fan bertanya di samping. Master Cheng, putra suci, aku mendengar bahwa di ruang kabut abu-abu di atas, kelompok cahaya emas khusus muncul, tidak ada yang pernah melihatnya, jadi dia ingin pergi ke sana dan lihat. Setelah kultivator selesai berbicara, dia terbang dengan tergesa-gesa. Orang-orang yang sedang ingin menonton keseruan ini sudah memadatkan token mereka, namun formasi belum berakhir, dan mereka juga punya waktu untuk ikut bersenang-senang. Finola, aku akan naik ke atas untuk melihatnya, dan aku akan kembali sebentar lagi. Eric Kin mengerutkan kening, jika hanya perubahan sederhana, dia tidak memiliki niat untuk mengamatinya, tetapi token zaman kuno di lautan kesadaran bergetar. Ditambah lokasinya yang sama, jadi Eric Kin mau tidak mau ingin mencari tahu. Lagi pula, waktu untuk menyingkat token sangat cepat, dan sudah terlambat untuk pergi ke sana. Kamu menungguku di sini. Meninggalkan kalimat, Eric Kin tiba-tiba terbang. Gyoker Fan memutar matanya dan juga terbang. Ketika Eric Kin terbang di atas ruang kabut abu-abu, 6 atau 7 orang sudah berkumpul di sini. Semua orang tergantung lebih dari 10 meter, dan sekelompok cahaya besar memancarkan cahaya keemasan tergantung di tengah. Kelompok cahaya ini 3 kali lebih besar dari yang pernah dia lihat sebelumnya, dan warnanya tidak keemasan, tetapi emas gelap, terlihat seperti tanda zaman kuno. Pada saat ini, seorang kultivator perlahan mendekati kelompok cahaya. Kerumunan juga berdiskusi. Benda ini sangat besar, apakah token galaksi benar-benar mengembun pada akhirnya? Bersambung.